Perkenalkan, nama saya Sarti Nur Fartanda dengan NIM 2022-1078. Di sini saya akan mengerjakan tugas video yang ke-7, yang dimana data yang diberikan yang pertama, harga saham saat ini senilai Rp5.000 per lembar. Yang kedua, laba bersih 10 miliar. Yang ketiga, jumlah saham beredar 10 juta per lembar. Yang keempat, nilai buku bersih equity sama dengan 25 miliar. Yang kelima, pendapatan atau penjualan 50 miliar. Yang keenam itu total dividen yang diberikan yaitu 22 miliar. Jadi price to earning ratio yang dimana earnings per share yaitu laba bersih atau jumlah saham beredar sama dengan 10 miliar per 10 juta sama dengan 1.000 rupiah. P per E ratio sama dengan harga saham per EPS sama dengan 5.000 per 1.000 sama dengan 5. Yang kedua itu price to book ratio, nilai buku per saham sama dengan equity atau jumlah saham beredar sama dengan 25 miliar per 10 juta sama dengan 2.500 rupiah. Ada P per B ratio sama dengan harga saham per nilai buku per saham sama dengan 5.000 per 2.500 sama dengan 2. Yang ketiga ada dividen yielding, yaitu dividen per saham sama dengan total dividen atau jumlah saham beredar sama dengan 2M per 10 juta sama dengan 200 rupiah. Dividen yield yaitu dividen per saham atau harga saham sama dengan 200 per 5.000 sama dengan 4. Selanjutnya ada earning yield sama dengan EPS per harga saham sama dengan 1.000 per 5.000 sama dengan 20. Yang kelima ada price to sales ratio, pendapatan per saham sama dengan total pendapatan atau jumlah saham beredar sama dengan 50 miliar per 10 juta sama dengan 5.000 rupiah. Selanjutnya ada P per S ratio, harga saham atau pendapatan per saham sama dengan 5.000 per 5.000 sama dengan 1. Yang keenam ada dividen payout ratio. Dividen payout ratio yaitu dividen per saham atau EPS sama dengan 200 per 1.000 sama dengan 20. Interpretasi dan kesimpulan yaitu P per S ratio sebesar 5 menunjukkan bahwa investor membayar 5 kali laba bersih perusahaan per saham. Ini dapat dianggap rendah, yang mungkin berarti saham undervalue atau perusahaan memiliki potensi risiko. 2. P per B ratio sebesar 2 mengidentifikasikan bahwa harga saham adalah 2 kali nilai buku per lembar saham. Ini cukup umum untuk perusahaan yang dianggap stabil meskipun lebih tinggi dari nilai buku dasar. Yang ketiga, dividen yield sebesar 4% yaitu menunjukkan return yang cukup menarik dan dividen terutama bagi investor yang mencari pendapatan tetapi dari investasi saham. Earning yield sebesar 20% menunjukkan laba yang cukup tinggi dibanding harga saham. Ini adalah indikator positif untuk portabilitas perusahaan. Yang kelima, P per S ratio sebesar 1 menunjukkan bahwa harga saham sebanding dengan pendapatan perusahaan. Ini adalah tanda valuasi yang wajar, menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu mahal dalam konteks penjualan. Yang keenam, dividen payout ratio sebesar 20%. Berarti perusahaan hanya membagikan 20% dari labanya sebagai dividen, hanya sisanya diinvestasikan kembali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dividen yang cukup konservatif dan mungkin fokus pada Jadi, secara keseluruhan berdasarkan rasio-rasio di atas, saham PT memiliki valuasi yang wajar dengan prospek pertumbuhan yang baik dan return dividen yang cukup menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.